Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dua Ardi Laili Masman dengan NIM 111222009 dari Teknik Biologi Angkatan 2022. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan 7 sistem kristal. 7 sistem kristal itu yang pertama ini ada sistem kristal reguler, ada tetragonal, trigonal, heksagonal, ortorobik, monoklin, dan triklin. Nah, sebelumnya 7 sistem kristal tersebut dibagi menjadi 7 sistem itu berdasarkan JPLN-nya. JPLN itu ada yang pertama itu J itu jumlah sumbu kristalografinya, B itu adalah perbandingan panjang dari sumbu kristalografinya, L itu adalah letak dari sumbu kristalografinya, dan N itu ada nilai dari sumbu C-nya. Nah, kita langsung aja ke pendeskripsian dari sistem kristal reguler. Nah, sebelumnya pembagian dari deskrip dari sistem kristal itu ada 3. Yang pertama itu ada JUS atau jumlah unsur simetri, yang kedua ada HM atau Hermann-Wiginn, dan yang ketiga itu ada ST atau sequence phase. Nah, untuk JUS-nya itu sendiri yang pertama itu ada yang namanya sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. Yang pertama itu ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis lurus yang melalui pusat kristal, yang apabila kristal tersebut diputar 360 derajat, maka pada kedudukan tertentu akan menemukan kenampakan yang sama. Nah, yang kedua itu ada bidang simetri. Bidang simetri adalah bidang datar pada kristal yang membelah kristal ini menjadi 2 bagian sama besar, di mana bagian yang satu merupakan hasil dari pencerminan bagian yang lain. Yang ketiga itu ada sentrum atau pusat simetri. Pusat simetri itu adalah pusat atau titik pusat kristal yang apabila ditarik garis dari si titik pusat tersebut ke segala arah dengan jarak yang sama dan berlawanan arah, maka akan menemukan kenampakan yang sama. Kita lanjut aja. Yang pertama itu deskripsi JUS-nya. Yang pertama tadi itu ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu ada 3, dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada sumbu utama, sumbu lateral, sama sumbu intermediate. Sumbu utama itu sumbu C, sumbu lateral itu ada sumbu di antara sumbu utama itu bisa dibilang sumbu B dan sumbu A. Dan untuk sistem kristal trigonal dan heksagonal itu ada nanti sumbu D. Nah, yang ketiga itu sumbu intermediate itu sumbu di antara sumbu utama. Karena ini kita deskripsinya yang pertama itu deskripsi sistem kristal reguler. Ini perbandingan panjang, setiap sisinya tuh sama panjang. Jadi ini bisa kita bilang kalau sumbu C-nya itu ada 3. Ada ini 1, 2 sama 3. Kan yang pertama kita deskripsikan itu adalah sumbu utama. Sumbu utama itu ada 3, ada ini 1, 2, dan 3. Ini tulis saja. Pertama reguler. JUS-nya kan tadi yang pertama itu sumbu utama kan 3. Berarti ini sebelum itu dalam deskripsi JUS ini perlu kita ketahui yang namanya L, P, sama C. L itu adalah line atau garis, P itu adalah plane atau bidang, C itu adalah sentrum. Karena ini pertama mendeskripsikan sumbu kristalografi, berarti itu L ya, itu garis. Tadi jumlahnya ada 3, kita tulis langsung aja 3L. Setelah itu adalah menghitung nilainya. Itu kita putar 360 derajat, nanti pada kedudukan tertentu akan menampilkan kenampakan yang sama. Ini pertama ada satu kenampakan, 2, 3, 4. Berarti 4-nya itu kita tulis di atas L. Nah, yang kedua itu ada sumbu bernilai 3, yaitu ini. Jumlahnya itu ada ini 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah banyak dari sumbu bernilai 3 itu ada 4, berarti kita tulis 4L. Sekarang kita mencari nilainya itu ada berapa. Nah, kita tinggal putar 360 derajat. Kenampakannya ada 1, 2, ada 3. Berarti kita tulisnya 4L3. Nah, karena di sini tuh ada bagian yang belum dihitung, maka kita akan menginvers. Ini kita tinggal balik aja. Kemudian kita cari kenampakan yang sama lagi. 1,
2, ada 3. Jadi tadi 3, sekarang 3, berarti yang kita tulis tuh 3, 6. Di bawahnya tulisnya 6. Kemudian yang terakhir itu ada sumbu intermediate. Banyaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tulisnya 6L. Terus sekarang tinggal menghitung nilainya ada berapa. 1, 2. Kenampakan yang sama itu ada 2. Berarti nulisnya 6L2. Kemudian pendeskripsian selanjutnya itu ada HM. HM ini yang pertama itu menerangkan nilai sumbu utama dan adanya bidang yang tegak lurus dengan sumbu tersebut. Tadi nilai sumbu utamanya kan ada 4, jadi kita tinggal turunin dulu 4-nya. Nah, untuk penulisan HM sendiri, kalau mempunyai nilai dan ada bidang yang tegak lurus sama dia, nanti itu kita nulisnya nilainya berapa, kemudian per M. Tapi kalau dia tidak mempunyai nilai tapi mempunyai bidang yang tegak lurus sama si sumbu tersebut, itu ditulisnya M aja. Kemudian ini kan sumbu utama, nilainya tadi ada 4. Terus ini ada bidang yang tegak lurus sama si sumbu utama tuh, ada ini kan, berarti itu nulisnya 4 per M. Nah, kemudian itu ada sumbu yang bernilai 3. Sumbu bernilai 3 itu kan tadi di inverse juga. Nah, kalau inverse itu, kalau ketika di inverse itu dia kenampakannya sama, berarti yang ditulis itu nilai yang di atasnya. Tadi itu 3 kan, berarti nulisnya itu 3 terus tanda bar. Nah, yang kemudian yang terakhir itu ada sumbu intermediate. Sumbu intermediate tadi nilainya 2 kan, itu tinggal kita turunin aja. Terus ini ada nggak bidang simetri yang tegak lurus sama si sumbu intermediate ini? Ini sumbu intermediate, bidang simetri yang tegak lurus sama dia tuh yang ini. Berarti nulisnya itu per M. Nah, yang terakhir, deskripsi terakhir itu ada SC atau sequence. Itu dilihat dari nilai sumbu utamanya tadi. Kalau sumbu utamanya nilainya 4, berarti dinotasikan sebagai D. Kalau nilai sumbu utamanya itu 2, itu notasinya itu T. Tadi karena nilai sumbu utamanya itu 4, berarti notasinya di sini D. Terus yang terakhir itu menerangkan adanya kandungan simetri horizontal, vertikal, dan diagonal. Kalau seandainya si sistem kristal ini punya bidang simetri horizontal, ditulisnya horizontal. Kalau punya tiga-tiganya, ditulisnya horizontal. Kalau ada horizontal dan vertikal, masih tetap nulisnya horizontal. Kalau ada vertikal sama diagonal, itu nulisnya pi. Berarti ini tuh kalau ada H, walaupun cuma ada H, tetap ditulis H. Ini kan ada yang horizontal, ada vertikalnya, ada diagonalnya juga ada, berarti nulisnya DH. Untuk deskripsi kristal yang kedua itu ada deskripsi kristal tetragonal. Sama kayak yang tadi, yang pertama yang akan kita deskripsi itu adalah JWS-nya atau jumlah unsur simetri. Yang pertama itu ada deskripsi sumbu simetri. Sumbu simetri yang pertama itu ada sumbu utama. Sumbu utama itu ini, sumbu C. Sumbu C-nya kan ini ada 1, berarti tulisnya 1L, tapi karena ini cuma 1, tulisnya L aja. Udah tulis L, terus kita cari nilai dari si sumbu C ini. Caranya sama kayak tadi, kita putar, terus nanti akan menemukan kenampakan yang sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, berarti nulisnya L4. Nah, kemudian itu ada sumbu lateral. Sumbu lateral itu adalah sumbu selain sumbu utama. Itu ada sumbu B sama sumbu C. Banyaknya ada 2, berarti nulisnya 2L. Nah, terus kenampakannya tuh ilmunya sama kayak tadi, tinggal diputar terus cari berapa kenampakan yang sama. Dari 1, 2, berarti nulisnya 2L2. Yang ketiga itu sumbu intermediate. Sumbu intermediate-nya itu ada 1, sebelumnya sumbu intermediate itu adalah sumbu selain sumbu utama. Ini ada 1, 2, terus mencari nilainya sama kayak tadi, tinggal diputar, itu nanti kenampakan yang sama tuh nilainya ada berapa, 1, 2, berarti nulisnya 2L2.
Nah, setelah sumbu simetri itu ada deskripsi bidang simetri. Bidang simetri tadi itu bidang kristal yang apabila dibelah kristalnya menjadi dua bagian sama besar, maka akan menemukan kenampakan yang sama. Ini bidang simetrinya itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5 sama di tengahnya, berarti nulisnya itu 5P. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sentrum. Sentrum tadi itu titik pusat kristal yang apabila ditarik garis dari si titik pusat itu ke berbagai arah dengan jarak yang sama dan berlawanan arah akan menemukan kenampakan yang sama. Ini apabila kita tarik ke sini, ke sini, ke sini, ke segala arah, nanti akan menemukan kenampakan yang sama. Berarti kalau ada kalau ada pusat simetrinya ditulisnya itu C. Nah, yang kedua itu ada deskripsi HM. Deskripsi HM itu kita pertama itu melihat dari nilai sumbu utamanya. Nilai sumbu utamanya tadi kita turunin aja, misalnya 4. Karena nilainya 4, misalnya 4. Kemudian itu mencari ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus sama si sumbu utama. Ini kan sumbu utama. Bidang simetri yang tegak lurus sama dia tuh ada ini. Kalau ada bidang simetri yang tegak lurus sama dia, berarti ditulisnya itu per M. Kemudian itu sumbu lateral tadi ini nilainya ada 2 kan, berarti langsung aja turunin 2. Kemudian ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus sama si sumbu lateral nih. Ini kan sumbu lateral, bidang simetri yang tegak lurus sama dia itu ada ini, berarti tulisnya apa? M. Nah, yang terakhir ada sumbu intermediat. Sumbu intermediat yang ini tadi nilainya itu 2, terus turunin aja sama. Kemudian mencari bidang simetri yang tegak lurus sama si sumbu intermediat tuh ini. Berarti nulisnya itu per M. Nah, kalau HM-nya udah selesai itu lanjut ke deskripsi SC atau second piece. Deskripsi SC yang pertama itu menerangkan nilai dari sumbu lateral. Tadi nilai sumbu lateralnya itu 2. Berarti kalau 2 itu dinotasikan dengan huruf D. Nanti kalau tidak bernilai dinotasikan dengan huruf C. Kalau udah dinotasikan dengan D, tulis langsung D. Kemudian itu yang kedua itu notasi dari nilai sumbu utama. Tadi nilai sumbu utamanya itu 4, berarti tulis D 4. Nah, yang terakhir itu adalah menerangkan kandungan simetrinya. Apakah memiliki kandungan simetri horizontal, vertikal, dan diagonal. Ini kan punya horizontal, vertikal, diagonal juga punya, berarti nulisnya H. Berarti SC-nya itu D4H. Nah, yang ketiga yang akan dideskripsi itu adalah sistem kristal heksagonal. Sistem kristal heksagonal yang pertama dideskripsi itu ada JUS-nya atau jumlah unsur simetri. Yang pertama dideskripsi itu ada sumbu simetri. Sumbu simetri yang pertama itu ada sumbu utama. Sumbu utamanya tuh ini. Sumbu utama itu sumbu C yang jumlahnya ada 1, berarti nulisnya L aja. Sekarang kita cari nilai dari si sumbu C ini ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti nulisnya itu L6. Kemudian itu ada sumbu lateral. Sumbu lateralnya itu ada sumbu B, sumbu A, dan sumbu D. Banyak sumbunya tadi ada 3, berarti nulisnya itu 3L. Sekarang kita lihat ada berapa nilai dari si sumbu lateralnya. Putar aja kayak tadi itu. Ini kenampakannya ada 1, 2, berarti nulisnya itu 3L2. Nah, yang ketiga itu ada sumbu intermediate. Sumbu intermediatnya itu ada 1, 2, 3. Nah, berarti nulisnya 3L. Nah, sekarang kita mencari nilai dari si sumbu intermediatnya itu ada berapa kenampakan yang sama. Kayak gini, ada 1, 2, berarti nulisnya itu 3L2. Nah, selanjutnya setelah bidang simetri kita akan setelah sumbu simetri kita akan mendeskripsi bidang simetri. Bidang simetri itu tadi apabila si kristal ini dibelah menjadi 2 bagian sama besar, kemudian bagian yang satu merupakan hasil perkiraan dari bagian yang lain. Bidang simetrinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7-nya di tengah 1, berarti
indusnya itu 7P. Dan yang terakhir dari JUS itu adalah nilai dari ada tidaknya pusat simetri pada sistem kristal ini. Itu pusat simetri itu apabila titik pusat kristal yang apabila ditarik garis berlawanan arah ke segala arah dan dengan jarak yang sama, dia itu akan menemukan kenampakan yang sama. Misalnya ini titik pusat kristal, kita tarik garis dari sini ke sini tuh kenampakan yang ditemukan itu sama, berarti dia mempunyai pusat simetri. Berarti indusnya ini punya pusat simetri, indusnya tuh C. Nah, yang kemudian itu ada deskripsi HM. Yang pertama itu menerangkan dari nilai sumbu utamanya. Tadi nilai sumbu utamanya kan 6. Kita tinggal turunin aja 6. Kemudian cari di sini tuh ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus sama si sumbu utama tersebut. Ini kan sumbu utama. Jadi bidang simetri yang tegak lurus sama si sumbu utama ini kan. Berarti indusnya 6/M. Kemudian sumbu lateral tadi nilainya ada 2 kan, tulis saja 2, langsung turunin, kemudian cari bidang simetri yang tegak lurus sama si sumbu lateral ini. Nah, sumbu lateral berarti bidang simetri yang tegak lurus sama dia itu ada ini, berarti indusnya per M. Kemudian sumbu intermediate ini kan, terus sumbu intermediate tadi nilainya 2 juga kan, misalnya langsung diturunin aja 2, kemudian cari bidang yang tegak lurus sama si sumbu intermediate itu ini kan. Berarti kalau ada bidang yang tegak lurus sama si sumbu intermediate itu indusnya itu 2/M. Nah, selanjutnya itu adalah deskripsi SC atau spline phase. Itu yang pertama itu menerangkan dari nilai si sumbu lateral. Tadi nilai sumbu lateralnya itu 2. Berarti kalau 2 itu dinotasikan dengan huruf D. Nah, yang kedua itu adalah menerangkan dari sumbu utama. Tadi nilai sumbu utamanya 6, berarti ditulis saja D6. Kemudian menerangkan kandungan dari bidang simetri. Kandungan bidang simetri horizontal maupun vertikal ataupun diagonal. Nah, ini kan punya bidang simetri yang horizontal. Berarti nulisnya itu H. Berarti SC-nya itu ada D6H. Selanjutnya yang keempat itu kita akan mendeskripsi sistem kristal trigonal. Yang pertama itu adalah deskripsi dari JUS-nya. Yang pertama itu deskripsi dari sumbu simetrinya. Nah, yang pertama di deskripsi dari sumbu simetri itu adalah sumbu utamanya. Sumbu utamanya itu ini, sumbu utamanya sumbu C, banyaknya ada 1, berarti nulisnya itu L dulu. Nah, kemudian kita cari nilai dari si sumbu C-nya. Cara mencari nilainya sama seperti yang tadi, kita putar, nanti akan menemukan kenampakan yang sama. Ini pertama ada 1, 2, 3. Berarti nulisnya L3. Nah, karena di sini ada bagian yang belum kita hitung, maka kita akan menginversnya. Inversnya tinggal dibalik. Itu kenampakannya ada 1, 2, 3. Karena tadi 3 dan ini juga 3, berarti nulisnya itu 6. Berarti yang pertama notasinya itu adalah L36. Yang selanjutnya itu adalah sumbu lateralnya. Sumbu lateralnya itu ada sumbu D, sumbu A, sama sumbu D. Berarti banyaknya ada 3. Kemudian itu mencari nilai dari si sumbu lateral ini, sama cara yang kayak tadi. Ini perhatikan, ini tuh titik sudutnya ke samping sini. Kemudian kita akan mencari kenampakan yang sama. Tinggal diputar aja. Nah, tadi kan titik sudutnya tuh ke sini. Sekarang titik sudutnya tuh ke bawah. Berarti dia tuh tidak mempunyai kenampakan yang sama. Berarti dia nggak ada nilainya. Kalau nggak punya nilai, kita kasih strip aja. Nah, kemudian itu sumbu lateralnya. Sumbu intermediatnya. Sumbu intermediatnya tuh ada 1, 2, ada 3. Berarti nulisnya tuh 3L dulu. Nah, kemudian kita mencari nilai dari si sumbu intermediate ini. Caranya sama kayak tadi. Ini kenampakannya ini. Tinggal diputar aja. 1, 2. Berarti kenampakan yang sama itu ada 2. Berarti nulisnya itu 3L2. Deskripsi selanjutnya itu adalah bidang simetri.
Bidang simetrinya itu ada ini 1, 2, 3, 4. Berarti nulisnya itu 4P. Nah, selanjutnya itu ada pusat simetri. Pusat simetri itu pusat kristal apabila ditarik garis dari si pusat kristal tersebut ke segala arah dan berlawanan arah dengan jarak yang sama, maka akan menemukan kenampakan yang sama. Dan apabila kita tarik garis dari sini ke sini akan menemukan titik sudut. Terus apabila kita tarik garis ke bawahnya itu menemukan bidang, berarti kenampakannya berbeda kan? Berarti dia tidak mempunyai sentrum. Nah, sekarang deskripsi yang selanjutnya itu adalah HM. HM yang pertama itu menerangkan dari nilai si sumbu utamanya tadi. Nilai sumbu utamanya itu kan ada di inverse kan. Tadi nilai inversenya itu 36. Kita nulisnya di sini tuh 6 bar karena tadi yang pertama kita hitung itu kenampakan yang pertama itu adalah rusuk. Kemudian ketika di inverse itu kenampakannya bidang, karena kenampakannya berbeda berarti yang ditulis itu yang bawah, berarti 6 bar. Nah, kemudian tadi itu sumbu lateral. Sumbu lateral tadi tidak bernilai, tapi dia itu mempunyai bidang simetri yang tegak lurus sama si sumbu lateral ini. Berarti nulisnya itu M. Selanjutnya itu sumbu intermediate. Sumbu intermediate nilainya 2 kan? Nilainya 2. Tulis saja langsung 2, diturunin aja. Tapi si sumbu intermediate ini tidak mempunyai bidang yang tegak lurus sama sumbu tersebut. Berarti nulisnya 2 aja. Kemudian SC-nya. SC yang pertama itu adalah menerangkan nilai sumbu lateral. Tapi karena di sistem kristal trigonal ini sumbu lateral tidak bernilai, kita bisa pindahkan ke nilai sumbu intermediate. Nah, tadi nilai sumbu intermediate-nya itu 2. Karena nilai sumbu intermediate-nya 2 berarti dinotasikan sebagai, ditulisnya D. Setelah sumbu intermediate itu menerangkan nilai dari sumbu utama. Nilai sumbu utamanya kan tadi 3, berarti nulisnya D3. Kemudian menerangkan ada tidaknya bidang simetri yang horizontal, vertikal maupun diagonal. Nah, dari sistem kristal trigonal ini mempunyai bidang simetri yang horizontal, berarti nulisnya itu H. Jadi SC-nya itu D3H. Kemudian yang kelima itu kita akan mendeskripsi sistem kristal ortorombik. Yang pertama yang dideskripsi itu adalah JUS-nya. Nah, dari JUS yang dideskripsi pertama itu dari sumbu simetrinya. Nah, dari sistem kristal ortorombik ini berbeda dari sistem kristal yang sebelumnya. Di sini JUS dari sumbu simetrinya itu yang dilihat tuh sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Yang pertama dari sumbu A nya sendiri, sumbu A nya ada 1, berarti nulisnya itu L. Nah, nilai dari sumbu A ini ada 1, 2, berarti nulisnya itu L2. Kemudian itu sumbu B. Sumbu B itu ada 1 juga, berarti nulisnya itu L. Sekarang nilainya ada 1, 2, berarti L2. Yang ketiga itu sumbu C. Sumbu C nya juga ada 1, nulisnya itu L. Sekarang kita lihat nilai dari kenampakannya itu ada 1, 2, berarti nulisnya itu L2. Nah, kemudian itu ada bidang simetri. Bidang simetri dari sistem kristal ortorombik itu ada ini 1, 2, 3, berarti nulisnya itu 3P. Selanjutnya itu ada pusat simetri. Pusat simetri tadi itu pusat kristal apabila ditarik garis lurus berlawanan arah ke segala arah dan jarak yang sama akan menemukan kenampakan yang sama. Misal ini pusat kristalnya apabila ditarik ke sini dan berlawanan arah ke belakang, dia akan menemukan kenampakan yang sama. Berarti sistem kristal ortorombik ini mempunyai pusat simetri, berarti nulisnya C. Kemudian yang selanjutnya itu ada deskripsi HM. Deskripsi HM itu pertama dari sumbu A-nya. Sumbu A sendiri itu tadi nilainya 2, berarti nulisnya itu 2. Nah, kemudian itu menerangkan
ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus dengan si sumbu A ini. Ini kan sumbu A, bidang simetri yang tegak lurus sama sumbu A ini yaitu yang ini. Berarti nilainya itu per M. Kemudian itu sumbu B. Sumbu B tadi nilainya ada 2, kita turunin aja 2, kemudian mencari bidang simetri yang tegak lurus dengan si sumbu B ini. Ini sumbu B, bidang simetri yang tegak lurus sama sumbu B ini yang ini. Berarti tulisnya itu 2 per M. Kemudian itu sumbu C. Sumbu C ini tadi nilainya 2. Langsung aja diturunin 2. Kemudian mencari bidang simetri yang tegak lurus dengan si sumbu C ini. Jadi sumbu C tegak lurusnya itu yang ini. Berarti nulisnya itu 2 per M. Nah, deskrip yang terakhir itu ada SC. SC yang pertama itu menangkan dari nilai si sumbu A tersebut. Nilai sumbu A nya tadi 2, maka dinotasikan dengan huruf D. Nah, kemudian karena nilainya 2, berarti ditulisnya D2. Dan si sistem kristal ortorombik ini mempunyai bidang simetri yang horizontal. Berarti nulisnya H. Jadi ada SC-nya itu D2H. Sekarang kita akan deskrip sistem kristal yang ke-6 itu ada sistem kristal monoclin. Dari yang pertama deskripnya itu JWS-nya ini ada sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Nah, untuk sistem kristal monoclin ini yang di deskrip pertama itu ada dari sumbu A-nya. Sumbu A-nya ini kenampakannya seperti ini. Jumlah dari sumbu A itu ada 1 ini. Terus kita akan mencari nilai dari sumbu A ini dengan mencari kenampakan yang sama dengan ini. Ini kenampakannya mengarah ke kanan. Ketika diputar, ini kenampakannya mengarah ke kiri. Berarti dia tidak mempunyai nilai. Kalau tidak mempunyai nilai, kita nulisnya strip aja. Kemudian itu sumbu B. Sumbu B ini jumlahnya ada 1. Nah, kita akan mencari kenampakan nilai dari si sumbu B ini dengan mencari kenampakan yang sama dengan ini. Itu tinggal dibuat aja. Nah, kenampakan yang ini sama dengan kenampakan yang ini. Berarti nilainya itu ada 1, 2. Berarti nulisnya itu L2. Nah, yang terakhir itu ada dari sumbu C. Sumbu C itu ada 1 ini. Nah, terus nilai dari si sumbu C itu bisa kita lihat seperti yang tadi. Kenampakannya ini ketika diputar kenampakannya berbeda. Berarti dia itu tidak mempunyai nilai. Kita strip aja. Nah, setelah sumbu simetri itu ada bidang simetri. Bidang simetri dari sistem kristal monoclin ini ada 1. Cuman ini aja. Berarti nulisnya itu P. Nah, yang terakhir itu adalah sentrumnya atau pusat simetri. Pusat simetrinya apakah si sistem kristal monoclin ini punya pusat simetri atau enggak. Berarti semisal ini kita anggap sebagai pusat kristalnya apabila kita tarik garis berlawanan arah ke depan dan ke belakang, dia akan menunjukkan kenampakan yang sama. Berarti dia mempunyai pusat simetri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah deskripsi HM atau Hermann-Weyl. Karena sumbu C-nya itu tadi tidak bernilai, maka kita akan mengalihkan sumbu B ini menjadi sumbu C. Tadi nilai sumbu B-nya kan 2, berarti nulisnya itu langsung 2. Dan kemudian itu menerangkan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus dengan si sumbu C ini. Ya kan, sumbu C-nya, sumbu B yang dianggap sumbu C. Bidang simetri yang tegak lurus sama si sumbu ini adalah ini. Berarti nulisnya itu 2 per M. Kemudian deskrip yang selanjutnya itu ada SC-nya. SC-nya berarti menerangkan yang pertama itu menerangkan nilai sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama. Itu berarti sumbu B dan sumbu A. Karena sumbu B-nya sudah tidak bernilai lagi, berarti nulisnya itu C. Nah, yang kedua itu adalah menerangkan nilai dari sumbu utama. Jadi nilai sumbu utama itu 2, berarti nulisnya C2. Kemudian itu menerangkan kandungan bidang simetri dari si sistem kristal monoclin ini. Nah, sistem kristal monoclin ini mempunyai bidang simetri horizontal, yaitu ini. Berarti nulisnya itu C2H. Nah, untuk deskrip kristal yang terakhir itu ini
sistem kristal triclin. Yang pertama sama seperti yang tadi, kita akan deskrip JUS-nya. Yang pertama itu ada sumbu simetri. Ini ada sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Tapi dari ketiga sumbu ini tidak mempunyai nilai, maka kita nggak usah ditulis. Kemudian itu ada bidang simetri. Nah, dari sistem triclin ini tidak mempunyai bidang simetri. Karena apabila dibelah menjadi dua bagian sama besar, kenapakan satu dan kenapakan yang lainnya itu berbeda. Nah, yang ketiga itu menerangkan pusat simetri. Nah, pusat simetri kita misalkan ini sebagai titik pusat kristalnya. Nah, apabila ditarik garis sama dan jarak yang sama, misal ini ditarik ke sini dan berlawanan arah ke belakang, itu akan ini menunjukkan kenapakannya sama. Berarti si sistem kristal triclin ini mempunyai pusat simetri. Berarti JUS-nya cuma ditulis C atau punya sentrum aja. Nah, yang kedua itu adalah HM atau Harman Holdennya. Karena si sistem kristal triclin ini hanya mempunyai pusat simetri, berarti HM-nya itu ditulis 1 bar. Nah, yang terakhir itu yang terakhir itu adalah deskrip SC-nya. Karena si sistem kristal triclin ini hanya punya tadi pusat simetri, berarti SC-nya itu ditulis CI. Apabila si sistem kristal triclin ini tidak mempunyai pusat simetri, berarti SC-nya itu strip aja. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai deskripsi dari ketujuh sistem kristal ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.